Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, wabarakatuh. bagaimana kabar puasa hari ini, lancar? Alhamdulillah sehat. Oke, selamat datang di studio kami, di studio Kurma ini, Pak Kiai namanya. Jadi Kurma itu Kultum Ramadan Keluarga Purbalingga. Jadi kontennya anak-anak pramuka yang untuk sharing lah, terutama tentang tema-tema topik keagamaan. Ini terima kasih benar-benar sudah menyempatkan sudah menyempatkan rawuh di sini untuk ya bertemu dengan saya dan teman-teman serta seluruh pendengar nanti di program Kurma ini. Pak Kiai, ini kan sudah ya menyempatkan datang ke sini. Jadi pertanyaan pertama ini, saya yang masih sampai sekarang masih saya cukup bingung terkait pembicaraan, yaitu kenapa sih kalau di NU itu ada panggilan Gus? Oh iya. Itu sampai sekarang saya masih penasaran. Maksudnya sejarahnya bagaimana sih? Gitu. Ya, memang kalau di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu panggilan Gus itu juga memang sudah familiar lah, apalagi di kalangan pesantren, di kalangan Nahdien. Sebenarnya Gus itu ya sebuah penghargaan lah. Nah, karena bapaknya dulu seorang pejuang, seorang kiai, ulama. Nah, sampai keputurannya itu dipanggil Bagus sebenarnya. Gus, Agus atau Bagus itu sebagai penghargaan kepada bapaknya. Itu sebenarnya cuma sebuah istilah panggilan saja. Ya? Kalau mungkin di Jawa Barat itu malah lebih ada dipanggil Jawa Barat. Malah panggilannya Akang malah. Oke. Berarti seperti itu ya, karena ya mungkin karena sekedar panggilan lah ya. Penghargaan lah. Kalau mungkin kita di Jawa kan ada nduk gitu nggih. Kalau bahasa kita di Purbalingga ada kulup. Nah, ben akrab apa ya? Seperti itu. Nah, itu kita pertanyaan pertama, karena supaya saya tahu sih, takutnya nanti saya salah dan sebagainya kan. Sebenarnya apakah Gus itu sama dengan Pak Kiai kah ataupun apa kan? Jadi sekarang sudah cukup. Tapi jadi ada yang unik nih kalau masalah Gus. Jadi ada yang malah lebih senang dipanggil Gus. Kalau dipanggil Gus kan berarti masih anak Kiai. Kalau dipanggil Gus kan kalau sudah Kiai salah kan kayaknya aduh masa Pak Kiai salah. Kalau dipanggil Gus kan aduh masih maklum lah. Gus ya bejut-bejut titik ya. Pantas gitu lah. Mungkin bagi orang juga yang nggak tahu Gus dikiranya Agus, kan mungkin bisa jadi nggih. Oke. Nah, itu jadi ya masih panggilan, kalau bahasa panggilan sayang gitu lagi, panggilan penghormatan, panggilan akrab. Panggilan penghormatan. Nah, kemudian ini teman-teman semuanya, jadi kalau sehari-hari kan beliau di PCNU itu sebagai Wakil Khatib PCNU, Wakil Khatib Suriah PCNU Kabupaten Purbalingga. Nah, kemudian nih kita masuk ke tentang Islam ala NU kan. Jadi bagaimana sih sebenarnya sejarah dari NU sendiri, kemudian juga mungkin tentang Kiai Hasyim, dan juga nilai-nilai lah kakek, mungkin nilai-nilai keislaman yang ada di Nahdlatul Ulama itu sendiri bagaimana Pak Kiai? Terima kasih. Jadi kalau ngomong tentang sejarah NU dan tentang Islam yang diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama, kita tarik ke belakang juga akhirnya sejarah tentang berdirinya NU. Jadi NU itu yang lahir tepatnya tanggal 31 Januari 1926 bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1344. Itu pasti kan sesuatu lahir pasti ada sebabnya. Nah, sebabnya di antara adalah organisasi ini lahir sebagai respon atas gerakan-gerakan pemurnian yang mengenalkan pemurnian tauhid, pemurnian Islam yang gerakannya itu dari Mekah sana, dari Arab. Nah, dulu kalau di Indonesia sebelum tahun itu ya masih aman-aman saja. Karena mayoritas Islam yang ada di Indonesia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, begitu ada gerakan yang masif dari sana, nah, Indonesia, para ulama merespon hal tersebut dengan para ulama berkumpul untuk mendirikan jamiah yang namanya Jamiah Nahdlatul Ulama dalam rangka merespon gerakan tersebut dan juga dalam rangka untuk menjaga
Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memang sudah embrionya sudah ada di Nusantara ini. Oke. Sudah ada memang sudah ada Iya. di Indonesia dan lahir. Ya, Mungkin terlebih dahulu nih, ya. nggih. Dulu sebelum ada NU kan ada ajaran Wali Songo yang Nggih. ke Indonesia itu sudah seperti itu ajarannya. Oke. Nah, cuma ya tahun-tahun itu aja lah menjelang lahirnya NU itu gerakan-gerakan yang dari Wahabi, dari Oke. Mekah, itu dari Arab Saudi, karena memang basisnya di sana itu masif dan sampai ke Indonesia. Nah, untuk menangkal itu, untuk mempertahankan Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah ada di Indonesia, yang sudah berkembang dan memang mayoritas di Indonesia, maka adalah ide-ide daripada para ulama mutaqaddimin, termasuk beliau Hadir Syekh Hasyim Asy'ari, bahwa habasbullah. Ini pun dulu berangkat sebelum pendirian Jamiah ini itu diawali dengan adanya Komite Hijaz. Apa? Komite Hijaz. Komite itu nopo niku? Komite Hijaz itu semacam ya utusan dari ulama-ulama dari Indonesia untuk diplomasi lah Oke, ke ke luar negeri nggih. ya ke luar negeri, ke Arab Saudi, karena waktu itu ada kabar bahwa makam Rasulullah itu mau dibongkar. Oke. Ada situs-situs bersejarah. Nah itu pemerintah ulama-ulama Indonesia soal ke sana, silaturahmi ke sana lah, mengatasnamakan ulama-ulama Indonesia yang kebetulan Habib Syekh Hasyim Asy'ari adalah ulama dari pribumi yang sangat masyhur. Beliau mendapatkan gelar Habib Syekh itu masyhur sekali di Makkatul Mukarramah mereka. Di sana itu masyhur. Nah, karena adanya rencana dari pemerintahan Saudi di sana untuk membongkar, itu sampai banter beritanya bahwa makam Rasulullah dibongkar. Yang tersebarnya seperti Iya, itu. memang seperti itu. Akhirnya putusan dari Komite Hijaz itu ke sana berdiplomasi lah, memohon dialog ke sana untuk memohon agar makom-makom tempat-tempat situs-situs bersejarah jangan dibongkar. Kemudian membebaskan kepada masyarakat, terutama di Indonesia otomatis ya, untuk menganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan untuk berkibar pada salah satu madhabil arba'ah, madhab yang 4 itu. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Oke. Jadi memang ternyata ada perjalanan ada perjalanan panjang ya, Kak, sebelum memang tiba-tiba tidak seketika itu NU lahir gitu, nggih. Memang ada sejarah panjangnya. Kemudian berarti saat itu berarti Kiai Hasyim itu apakah mendirikan NU ini sendiri atau seperti apa, Pak? Ya tidak sendiri otomatis. Namanya juga sendiri Nahdlatul Ulama. Di samping ada alasan keagamaan tersebut, akidah, juga ada alasan yang melandasinya itu yaitu tentang bela negara. Kalau waktu itu kan Indonesia dijajah oleh Belanda. Nah, untuk membangkitkan rasa nasionalisme, hubbul waton minal iman itu ditanamkan kepada masyarakat. Nah, bagaimana kalau tidak terkoordinir, akhirnya kan lemah. Akhirnya para ulama mengumpulkan ulama-ulama yang lain, membuat wadah itu juga dalam rangka ada misi untuk bareng-bareng menghadapi penjajah. Oke. Nah, tadi satu kata itu yang memang sangat identik di NU, nggih. Hubbul waton minal iman. Kalau itu sendiri, maksudnya apa, Pak Kiai? Kalimat itu sendiri itu. Nah, hubbul waton minal iman ini adalah jargon lah ya. Walaupun itu sudah masyhur sekali dan familiar di tengah-tengah kita, itu sebenarnya sih bukan hadis. Itu makalah ulama. Yang mencetuskan pertama bahasa itu adalah bahwa habasbullah. Ya, berarti salah satu pendiri NU tersebut. Sampai akhirnya ada nyanyian juga, hubbul waton minal iman, dan ternyata dari segi maknanya ya luar biasa lah. Manakala suatu negara itu akan hancur manakala penduduknya sendiri sudah tidak cinta dengan negaranya. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana mencintai bangsanya sendiri, tanah lah itu sendiri. Berarti makanya ada lagu ya salah satu unik lagi, bukan unik ya, ciri khas. Nah, ciri khas organisasi keagamaan di Indonesia yaitu NU kan, itu ada ya lal waton. Hubbul waton minal iman. Nah, jadi memang ya jargon ya mungkin cara kiai-kiai terdahulu menyatukan menyatukan dan menanamkan rasa cinta, rasa nasionalisme kepada masyarakat Indonesia. Terkhusus ya
Jamiah Nahdlatul Ulama warganya itu. Ya supaya memang ya karena mungkin berbagai jalan lah ya, Iya. berbagai jalan untuk menyatukan apa namanya rasa nasionalisme ditinggikan itu dengan salah satunya yang seperti itu. Iya, Jargon. Kemudian kalau di NU sendiri nih Kak, kan juga banyak tradisi, nggih, banyak tradisi, banyak hal-hal atau kegiatan di NU sendiri. Iya, Nggih. iya. Kemudian contohnya saja kayak mungkin kayak tahlilan, kemudian yang lain-lain lah, apalagi sih ya, yasinan apa ya mungkin ya seperti itu sejenisnya lah itulah. Apa sih sebenarnya filosofis dari tradisi-tradisi itu sendiri, dan kemudian apa sih hubungannya dengan mungkin kebudayaan dan agama Islam itu sendiri? Ya, terima kasih. Jadi kalau dalam Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, dalam hal ini yang diperjuangkan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama, bagaimana Islam itu Islam yang pribumi, dalam artian membumikan Islam di Nusantara ini. Jadi dalam ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah itu kita tuh sangat menghargai budaya lokal atau kearifan lokal selama itu tidak bertentangan dengan norma agama, norma dengan sosial, undang-undang agama tersebut. Jadi ada istilah Jawa digowo, Arab digarap. Jawa digowo, ada Jawa ya kita bawa. Karena kita adalah orang Jawa yang beragama Islam, bukan orang Islam yang memiliki kepercayaan Jawa mungkin ya. Tetap nilai-nilai Jawa di Indonesia selagi tidak bertentangan dengan agama Islam itu kita bawalah. Kita bawa dan nanti kita laksanakan. Nah, Arabnya juga selagi itu tidak bertentangan, tidak ditolak di sini ya. Nah, kan Arab juga punya budaya. Betul. Kayak kita punya budaya. Kalau masyarakat Indonesia punya budaya pakainya sarung, pakainya kopiah. Nah, intinya kan tutup aurat. Betul. Nah, kalau budaya di Arab sana orang pakai gamis, pakai jubah. Mungkin ya. Ya seperti itu. Jadi pakai ya kala-kala kita juga pakai jubah ya nggak apa-apa. Tapi jangan pula sampai punya anggapan itu yang paling Islam. Kalau di Indonesia ya pakai kopiah, pakai itu. Betul. Bukan berarti kita menolak ya, menolak yang gamis, gamis juga bagus. Cuma yang bisa menilai keislaman seseorang kan bukan sesama manusia, Kak. Ya hanya Allah SWT yang bisa menilai keislaman. Prinsip dari itu adalah menutup aurat. Nah, kemudian nanti sampaikan tentang masalah yasinan tahlilan. Kalau guyonan itu ya secara Jawa guyonan aja. Yasinan itu membaca surat Yasin. Nah, kalau Yasin dipakai berarti yasinan. Jenengan punya baju dipakai, namanya bajuan, kelamben kan. Kalau bajunya diletakkan berarti baju dipakai, kelamben. Tahlil seperti itu. Itu secara jawaban guyon aja. Tapi ya saya kan santai lah ya. Karena kita kan juga kadang-kadang menggunakan seimbang lah. Islam itu di Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu keseimbangan antara dalil nakli dan dalil akli. Baik itu dari Al-Quran maupun dari pikiran kita, akaran kita. Tahlilan. Kalau tahlilan kalau kita ambil sudut pandang bahasa, halalayu halilu tahlilan. Nah, tahlil itu masdar, itu malah benar-benar tahlil. Kalau secara bahasa, kalau kita pakai bahasa Arab. Lah kalau pakai bahasa Jawa berarti ya tahlilan berarti memakai tahlil, memakai kalimat tahlil. Saya paham. Jadi memang ben ya boleh katakan ben ringkes nggih. Nah, ibaratnya contoh mungkin dalam bahasa luar lah ya, kalau dalam bahasa luar lari-lari dengan kecepatan tinggi. Nah, kalau di kita pelayon. Oke. Jadi memang ya sama sih ketika pakai celana ya di kita katokan. Ya, seperti itu. Jadi memang ternyata memang filosofi seperti itu kan. Kemudian mungkin ada lagi nggak sih Kak, mungkin hubungannya dengan tadi yang saya tanyakan adalah budaya lah ya, budaya lokal dengan mungkin kadang kan ada orang yang mohon maaf kadang membentur-benturkan Kak. Kalau di pandangan NU sendiri pripun Pak Kiai? Nah itu saya sampaikan di awal Pak.
NU itu sangat menghargai kearifan lokal, budaya lokal, selama itu tidak bertentangan dengan akidah kita, tidak merusak akidah kita. Jadi budaya ya kita hormati, kita laksanakan selama tidak bertentangan dengan agama. Kalau yang berusaha betul-betul kadang-kadang ada istilah mungkin kopi ini kurang adoh atau Kopi ini ngopi ini kurang kurang kental. kental ya gitu. Jadi kan tidak, kalau kadang-kadang orang langsung ngerti lah, bilang ini nggak ada dasarnya, ya dengan supaya nyarikan, Mas tolong carikan gedung goreng. Nah, belum sampai Sokaraja pusatnya gedung goreng, udah bilang belum sampai Kalimanah nggak ada gedung goreng. Oke. Karena belum tahu, Belum tahu dan belum nemu belum mungkin, nemu kayak. dasarnya. Sehingga lah nggak orang nana ke gedok goreng Islam itu jangan sampai kita punya pemahaman yang cuma tekstual. Ada makna yang tersirat, ada makna yang tersurat. Oke. Nah kemudian berarti kan otomatis ketika seperti itu kita di NU sendiri kan, kalau nggak salah itu ada selain mungkin filosofis dari tradisi, juga tetap mengedepankan atau juga membawa nilai-nilai kebudayaan yang ada di sekitar kita, termasuk di panjenengan ketika bahwa Jawa digowo, Arab digarap. Kemudian ada juga yang istilahnya ada namanya Islam Nusantara kan. Tradisi Islam Nusantara nih, yang itu juga menjadi salah satu concern ya, mungkin concern dari rekan-rekan dari NU sendiri. Sebenarnya untuk konsep Islam Nusantara di dalam NU sendiri itu seperti apa dan bagaimana Pak Kiai? Sebenarnya Islam Nusantara ya Islam yang ada di Nusantara itu. Itu kan cuma sebuah nama yang kemudian baru viral katakanlah kemarin zamannya muncul sekarang lah ya. Munculnya zamannya Simbah Romo Kiai Said Akil Sirot itu dipublis seperti itu. Islam Nusantara intinya berarti Islam yang ada di Nusantara. Ya ini seperti ini, Islam Nusantara adalah Islam yang dari dulu memang ada di Indonesia ini. Jadi bukan istilah ini Islam baru, Islam bukan seperti itu, tapi memang Islam yang ada di Nusantara seperti ini. Nah, kita Islam seperti ya Islam yang dari dulu seperti ini yang dibawa oleh para wali songo, kemudian diteruskan oleh para ulama salafus soleh sampai ke zaman Nahdlatul Ulama. Islam yang ada di Nusantara yang selalu berusaha untuk menghormati kearifan lokal, budaya yang ada selagi tidak bertentangan dengan agama Islam. Jadi ya karena mungkin diri kita sendiri kan salah satu identiknya Indonesia kan Nusantara. Kalau kita bahasa kita sehari-hari kan Nusantara Indonesia atau juga Indonesia Nusantara. Mungkin itulah pemilihan kata, mungkin kayak pemilihan diksinya ya mungkin ketimbang Islam Indonesia. Nah, kan kayaknya lebih luas Islam Nusantara. Bukan berarti ini Islam yang baru, Islam agama Islam, ajaran agama Islam yang ada di bumi pertiwi ini, yang ada di Nusantara. Ada di Indonesia lah ya intinya kan. Jadi kan seperti itu. Cuma kan mungkin karena ya seperti tadi lah bahasnya lebih familiar, adanya konsep Islam Nusantara. Jadi kan dikhawatirkan kan ada mungkin saudara-saudara kita nggih Pak Kiai yang beranggapan Islam aliran anyar. Islam anyar, Islam aliran apa dan sebagainya. Ya sama, sumber hukumnya ya sama. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Kaabahnya juga sama, perginya enggak pernah Islam Nusantara bikin Ka'bah sendiri. Tetap insya Allah ya batas sholatnya ya menghadap ke kiblat. Sama, nabinya sama. Maghrib ya 3 rakaat. Ya takutnya kan nanti bagi teman-teman yang awam atau juga teman-teman yang muda-mudi ini tiba-tiba dengar, oh Islam Nusantara aja Islam anyar aliran anyar sing mungkin jenisnya seperti ini, sholatnya mandan aneh atau kiblatnya agak geser berapa derajat. Itu kan memang perlu kita edukasikan sih sebenarnya kepada teman-teman yang muda terutama. Makanya memang saya sengaja mendatangkan dari PC kan supaya nyambung nih nyambung ke anak-anak muda. Terus kalau yang juga selain kita tentang konsep Islam Nusantara, salah satu hal yang sangat dekat dengan DNU kan Pak Kiai itu adalah pondok pesantren. Dalam artian entah itu pondok pesantrennya ada di sekitar kita atau mungkin yang di jauh-jauh. Kemudian bagaimana sih peran
peran pondok pesantren untuk mencetak ulama-ulama NU nih Kak. Ya. Nah, perannya seperti apa dan bagaimana pengaruhnya terhadap pendidikan di Indonesia. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga bahwasanya latar belakang yang melatar belakangi lahirnya Jam'iyatul Ulama adalah adanya gerakan-gerakan dari saudara kita Wahabi yang dengan dalih pemurnian tauhid murnian Islam, mereka gencar ke Indonesia. Para ulama kepengen mempertahankan Islamnya ada di Indonesia, di Nusantara ini dengan Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah memang sudah subur di Indonesia, yang dibawa pendahulu-pendahulu kita dari para ulama dari Timur Tengah juga, dari para yang terkenal dengan Subhatul Mali Songo itu. Nah, para ulama ini mereka sudah mendapatkan ilmu. Nah, ada keprihatinan, kekhawatiran. Nah, sebagai seorang yang sudah mendapatkan ilmu, itu punya kewajiban nasrul ilmi, menyebarkan agama Islam. Nah, maka para ulama ini dengan kapasitas keilmuannya, dengan segala keterbatasannya, mereka istilah mukim di rumah setelah merantau, pergi ke pesantren, mukim di rumah. Kemudian ya karena beliau ibarat bunga yang benar-benar ada madunya. Nah, akhirnya banyak yang datang menimba ilmu di situ. Pertama ya bukan bangunannya dulu, malah dulu ya para ulama buat ya rumah sangat sederhana, malah kadang-kadang kamarnya ikut kamarnya Pak Kiainya. Nanti bertambahnya peserta didik, bertambahnya santri, bertambah lokalnya, dan itu sangat berkontribusi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Cuma jalurnya pendidikan pesantren. Jadi salah satunya adalah dari pesantren, bukan sekedar dari pendidikan formal, dari SD sampai SMA seperti itu ya. Jadi, nah itu kan sebenarnya Kak, ada nggak sih ciri khas tersendiri pendidikan di pondok pesantren kita dalam artian NU nih Kak, di pondok pesantren NU? Ya jelas ada. Kalau di pondok pesantren NU itu ya sebagai ciri khas yang sangat kental adalah mengkaji kitab kuning. Kitab Salafus Soleh. Nah, kitab di situ sebenarnya kalau kitab kuning ya kitab yang covernya kuning lah. Sekarang sudah banyak kitab-kitab putih yang istilahnya adalah kitab kuning, kitab-kitab gundul. Nah, di situ diajarkan tata bahasa, bagaimana kita mempelajari tentang bahasa Arab yang gramatikalnya benar. Karena sumber-sumber hukum Islam, Al-Qur'an bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Nah, orang itu tidak sah membaca hadis, istilah untuk memahami tidak mungkin secara maksimal manakala dia tidak paham dengan bahasa Arab. Nah, untuk menggali itu kita harus punya alatnya. Alatnya adalah nahwu, soroh, balaghah, mantik, sampai alat-alat yang digunakan untuk memahami Al-Qur'an, memahami al-hadis atau perkataan Rasulullah. Salah satunya belajar melalui kitab bahasa keseharian kita, kitab kuning. Ya. Untuk mempelajari kitab kuning. Nah, kitab kuning harus tahu tata bahasa Arab. Nah, dari Jurumiyah, Imriti sampai ke Alfiyah itu. Memang sangat kental sekali kalau di pondok pesantren. Jadi itu yang menjadi salah satu ciri khas lah nggih. Ciri khas di pondok pesantren yang pondok pesantren NU lah seperti itu. Jadi mengkaji kitab kuning lah. Kan bahasanya kan sini apa nang pondok? Sini kitab kuning. Kalau bahasanya malah ada kata Arab gundul gitu ya. Kalau kita kan biasanya yang gondrong-gondrong atau sudah sedikit botak lah ya. Memang yang kalau saya sendiri pun ketika harus membaca Arab gundul ataupun lah jelas orang mudeng nih. Iya, yang gondrong aja kadang susah. Nah, ya gondrong kadang salah-salah, atau sot sama do dan sebagainya, terus juga mungkin dan sebagainya, fathah, kasrah kadang. Padahal dulu Quran ya nggak ada harokatnya semua, bahkan nggak ada titiknya. Benar-benar gundul nih. Iya, dulu
ditulis di pelepah korma, di kulit-kulit binatang, nggak ada harokatnya. Terus fondasi pertama orang yang meletakkan ilmu nahwu adalah Abu Asad Ad-Du'ali itu. Yang meletakkan batu pertama nih fondasi dalam pertama nih, kitab tata bahasa itu. Sehingga sekarang jauh lebih mudah dibaca, mudah dipahami, dan intinya ya mudah untuk belajar terutama genset ini kan. Dan sekarang kitabnya udah kebanyakan udah putih. Oh gitu. Covernya udah putih. Dari Bayreuth dari itu udah, tapi tetap nggak ada harokatnya. Dan sekarang pun seperti tidak terkenal akhirnya kitab putih pun akhirnya enggak. Tetap kitab kuning. Jadi saya belum pernah dengar juga sih ketika orang pondok pesantren di NU itu belajar kitab putih. Kayaknya ya saya belum pernah dengar, rata-rata ya kitab kuning itu. Walaupun covernya putih. Walaupun covernya putih, mungkin hijau atau mungkin apa warna lain dan sebagainya, tetap karena sudah masuk di alam benak kita ya kitab kuning seperti itu. Jadi memang seperti itu ya dan ciri khas dari pondok pesantren. Kemudian selain itu kan juga saat ini kadang kan kita salah satu yang menjadi keprihatinan kita hidup saat ini adalah terkait kadang ada saling toleransi, entah itu sesama umat beragama atau yang satu agama atau yang mungkin beda keyakinan. Apakah mungkin di pondok pesantren yang dalam artian pesantren NU ini juga dibekali dalam artian dibekali tentang nilai-nilai keberagaman, nilai toleransi dalam NU sendiri? Ya, secara umum memang prinsip-prinsip dasar beragama di NU adalah tawassut atau moderat, sikap tengah-tengah, tidak ekstrem ke kanan yang bisa mengarah kepada radikalisme atau condong ke kiri, tidak ke kirian yang bisa mengarah ke liberal. Nah, di NU itu pertama adalah tawassut atau moderat. Yang kedua tawazun, keseimbangan dalam penggunaan dalil nakli dan dalil akli, dan juga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nah, kita disuruh ya hidup di dunia, kita supaya mengejar akhirat, tapi jangan lupakan jalannya lagi di dunia. Kemudian tasamuh, toleran, menghargai perbedaan pendapat, apalagi cuma masalah cabang. Wong kita banyak sekali yang bisa membuat kita untuk bersatu lah. Carilah persamaan. Kalau misalnya kita jangankan dengan yang beda amalan, dengan beda agama aja, kita juga harus saling menghormati. Karena ada yang mengikat kita ada dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lebih jauh lagi ke dalam lagi, kita sama-sama manusia. Nah, ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariah. Nah, ini paling tinggi ukhuwah basyariah. Kalau kita sudah bisa ukhuwah basyariah, udah selesai lah. Kalau sudah clear lah. Mau panjenengan pahamnya apa, agama mungkin Islamnya dalam artian yang konsepnya seperti apa, kita tetap sama-sama ukhuwah basyariahnya kita ke depan. Kalau dalam tauhid ada lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi agamaku, ya kita selagi tidak saling mengganggu. Nah, kemudian dalam konteksnya dalam satu agama, walana a'maluna walakum a'malukum, bagi saya amalan saya lah, bagi kamu. Kalau kamu memang nggak yakin, ya nggak yakin. Nggak yakin gimana lagi? Oh, saya yakin, tapi jangan usik keyakinan saya. Dengan tidak mungkin akan mengusik keyakinan sampean seperti itu. Kita bareng-bareng fastabiqul khair. Kita juga kan insya Allah kan tujuannya kan sama gitu. Iya. Jadi sama aja ketika mungkin saya dan panjenengan nih mau ke Jakarta lah, panjenengan naik kereta, saya naik bis, teman-teman mungkin ada yang pakai motor, tapi kan tujuannya satu, ke Jakarta. Sama kita ya sama-sama ibadah kan tujuannya kan juga satu, ke Allah SWT, mencari ridhonya. Nah, cuma tinggal jalan yang berbeda. Ya, apalagi dengan sesama muslim. Kita lihat Rasulullah pernah mengatakan sallu khalfaman qala la ilaha illallah. Setelah kamu di belakang orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, udah dengan bahasa seperti itu kita supaya
berpositive thinking lah. Loh, itu ya orang baik, dia orang lagi sholat, ya orang baik. Nggak perlu ini ajaran kayak gini. Nah, dia orang baik dalam keadaan sholat. Kita sholat di belakangnya. Nggak perlu nanti jadi kadang-kadang sekarang itu kadang-kadang ya sudah dibilang lucu, kadang-kadang lucu, cuma berian sedikit, cuma karena taraweh bikin masjid sendiri, tukaran. Tapi sih kalau bisa guyon sekarang sudah nggak pati, sudah nggak, karena sudah ya banyak yang taraweh juga. Kalau dulu banyak yang tukaran, ini kunut apa enggak? Ini enggak kunut. Wah, sekarang sudah enggak dibahas. Iya. Karena apa? Banyak udah enggak sholat subuh. Nah, udah nggak sholat tarawih juga. Iya. Iya. Udah yang mau tarawih seperti itu ya silahkan tuh sebenarnya. Jadi kalau dulu karena ya benar sih kalau bahasa bercandaannya lagi Iya. Pak Kiai. Lonyong 13, 11 ya. Apalagi sekarang ini udah perang Iran sama Nah. Amerika udah pakai rudal, sekarang malah kok masih sibuk urusan kunut, urusan 11 dan 23. sudah kan lucu ya. Yang di sana sudah mikirna apa hypersonic, Lah, iya. rudal ini, drone ini. Kayaknya sih mikirna Nah, pokoknya orang-orang 11 ya orang-orang 13 ya orang. banyak PR yang Nggih, harus nggih, kita garap bersama dalam ormas-ormas Islam. Pokoknya banyak yang masih belum ke masjid, bagaimana ke masjid, belum ke musola, banyak yang belum puasa, bagaimana mengajak generasi Z ini untuk berpuasa. Bagaimana mengajak mereka dekat dengan Nah, Al-Qur'an. iya, dengan Al-Quran, dekat dengan Allah, dengan mengerti Islam secara kafah. Jadi ibaratnya nggak perlu yang aneh-aneh dulu Nah, lah, iya. nggih. Sebagai caranya tetangga kanan kiri yang belum sempat diberikan kesempatan mau ke masjid Nah, ya. iya. Kenapa nggak buka masjid? Nggak punya sarung? Dikasih sarung. Nah, solusi Nah, iya. itu. Dan kalau bisa tuh ya jangan sampai dibully. Ada orang ke masjid, baru ke masjid, oh ini masjidnya agak miring. Oh pantesan kamu datang ke masjid, ada miring ya kan? Ini kan parah kalau gitu. Ya kadang bikin, tumben nih masjid. Ya, pantesan terang. Pantesan terang. Nah, akhirnya mereka pun akhirnya mungkin agak harus lah harus dari masjid. Nah ini kadang-kadang memang kita untuk menjadi seorang ulama, kiai lah katakanlah, memang harus wawasannya luas. Istilahnya harus kasih sayang lah. Di dalam sebuah kitab itu disebutkan syarat-syarat untuk menjadi seseorang ulama itu, seorang kiai yang itu kita dalam arti kita mau belajar pun harus milih guru. Oke. Guru-guru ya bagaimana dia yang pertama adalah mu'ayyadun binuril basirah, dikuatkan dengan cahaya hati. Nah, kita cari guru yang mu'ayyadun binuril basirah, dikuatkan dengan cahaya hati. Dalam artian dia orang yang memang mumpuni lah untuk belajar, bisa jadikan panutan. Nah, ya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala secara energi dia itu ya sangat dekat, dan akhirnya kan bisa membawa, menyinari orang-orang di sekitarnya. Dan raufum bil mukminina, kasih sayang dengan orang-orang yang imannya masih lemah. Nah, makanya NU itu kan gede banget. Betul. NU gede, isinya ulama. Di situ ada misalnya, gimana Mas, saya masih ngebek tapi NU, boleh NU nggak apa-apa. NU berat pohon yang sangat besar. Nah, itu ulama-ulama kita tuh historinya banyak bergaul dengan orang-orang yang ya masih sangat lemah. Raufun bil mukminina, terus kasih sayang dengan orang-orang yang miskin, fuqara. Dan dulu ajakan bagi Hasyim Asy'ari dalam Qanun Asasi Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan, halumu kullukum, kesini kalian semua, waman tabi'akum, dan orang-orang yang ikut kalian, supaya diajak oleh Hadrah Syekh Hasyim Asy'ari menuju jam ini, ila hadhil jamiah halumu kullukum waman tabi'akum minal fuqara wal ahniya, kesini kalian semua, orang-orang yang fakir, orang yang kaya, orang yang kuat, orang yang pintar, orang yang bodoh. Kemana? Diajak untuk masuk ke Jamiah Nahdlatul Ulama. Ila hadhil jamiah al-barakah. Masuklah kalian semua ke jamiah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. NU ini didirikan oleh para ulama dan mendapatkan restu oleh para aulia. Al-Mausumah yang diberikan nama Jamiah Nahdlatul Ulama. Kita diajak yang kaya, yang miskin, yang bodoh, yang pintar, masuk semua ke Jamiah Nahdlatul Ulama. Jamiah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk dengan
cinta dan kasih sayang. Tidak dengan emeng-emeng. Kan nggak ada orang masuk NU. Nah, nanti kamu masuk NU, Dapat masuk ini. Banser, nanti dapat gaji itu Banser atau berapa ribu tuh. Diklat sendiri, bayar sendiri, ngepam, tanpa bayaran. tanpa bayar dengan apa khidmah kepada jamaah ulama dalam rangka mengikuti para ulama. Oke. Bukan dengan emeng-emeng, bukan dengan amang-amang. Ya memang ganjaran. Yes, pokoknya anu lah. Gusti Allah lah pokoknya berkah lah berkah Gusti Allah, dapat ridhonya Gusti Allah wis laku niku lah nggih. Seperti itu. Nah, jadi memang apa namanya di NU memang salah satu juga unsur keikhlasan lah gitu. Keislahan dan masih percaya dengan berkah. Nah, berkah sendiri kan kita harus kupas juga. Al barakatu hiya ziyadatul khair al ilahiyah. Yang namanya berkah itu tambahnya kebaikan yang sebangsa ketuhanan. Nah, kadang kita bagaimana kita minta tambah umur, tambah berkah. Tambah umur, tambah tua, mestinya tambah menunduk. Betul. Tambah jabatan yang berkah. Jabatan itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah materi. Nah, materi itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti materinya berkah. Nah, kalau umur materi tidak berkah, dia tambah materi semakin jauh. Dia tambah anak semakin jauh dari Allah. Dia tambah kekuasaan, dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tidak berkah. Nah, kita masih percaya berkah dengan kita ada di jamaah ulama, kita mengabdi kepada masyarakat, bagaimana kita karena apa? Khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia. Makanya dengan di sini berikan manfaat, ada di teman-teman kadang-kadang yang apa? Tanggap bencana itu ya, itu kan luar biasa. Betul. Memberikan manfaat pada orang lain dan kita nggak boleh picik pandang orang paling bagus itu yang di masjid, nggak semuanya. Coba kalau ada kecelakaan di jalan, siapa yang nolong? Apa yang di masjid? Nah, apalagi kalau masjid jauh. Iya, kadang-kadang yang di perempatan lagi nongkrong itu juga yang nolong dulu kan. Betul. Nah, kita harus luas pandangannya. Kadang kan ya orang mungkin saat itu belum berada di masjid mungkin karena ada urusan. Mungkin saat itu lagi di perempatan mungkin juga karena harus apa namanya jualan kadang kan ada atau apa di perempatan harus menghidupi keluarga dan sebagainya juga seperti itu. Dulu pernah ada kejadian seperti ini. Rasulullah lagi ngajar. Rasulullah loh, bukan kiai loh. Rasul lagi ngajar, terus itu ada orang yang lewat. Istilah orang lewat nggak ngaji. Rasul lagi ngajar itu yang lewat nanti itu ada salah satu santri beliau berarti sahabat, santri Rasulullah berarti kan sahabat. Nah, santri sahabat tabiin, santri tabiin sampai ke sini ya santri dan kiainya itu komplain Rasulullah itu benar-benar itu orang tadi yang laknat itu ada jenengan lagi ngajar kok nggak mau ngaji. Nah, Rasulullah ya positive thinking kan, loh barangkali dia mau pergi ke sawah. Dia mau berdagang untuk anak-anaknya, itu lebih baik. Itu baik. Jangan kau sangka kamu yang di sini paling baik seperti itu. Itu Rasulullah. Karena kita juga tidak tahu ya kondisi orang yang mungkin harus belum berkesempatan sholat jamaah di masjid, mungkin diberi kesempatan hanya karena keterbatasan akhirnya sholat di rumah. Tidak selalu kita mengatakan, oh ini nggak sholat di masjid kan juga kurang bijak ya Pak Kiai ya. Oke. Nah, tadi apa jangan menyampaikan saya tertarik terkait tadi konsep tentang kepedulian kepada masyarakat atau bagaimana bakti kita kepada masyarakat. Nah, otomatis kan juga kalau di NU kan juga ada sendiri ya. Ada. Dalam artian bagaimana peran atau kontribusi NU sendiri di kegiatan sosial kemanusiaan, Pak Kiai. Ya banyak sebenarnya. Di NU ada banom namanya Lazisnu, pengumpulan infak, sedekah dan zakat itu juga ditasarufkan, dikumpulkan, ditasarufkan kepada yang membutuhkan. Kita punya kendaraan yang untuk istilahnya apa itu? Ambulan. Ya kita ready 24 jam lah, ada supirnya, dengan nanti difasilitasi juga. Itu kan dari umat untuk umat. Nah, karena ini yang harus kita lakukan. Nggak mungkin permasalahan seperti ini
rampung oleh pemerintah, nggak mungkin. Oke. Harus organisasi kemasyarakatan, secara kita hubungan sosial itu yang akan menjawab. Masyarakat itu Ya, sendiri. Oke. dan memang harus ada yang bergerak. Oke. Saya yakin lah masyarakat itu kalau diminta seperti itu, jelas pentasarufannya, arahnya jelas, ya tidak mungkin keberatan lah. Betul. Toh itu juga untuk kebutuhan masyarakat. Dari untuk oleh masyarakat lah ya. Sebenarnya kemasyarakatan kita, kesadaran masyarakat itu sudah tinggi untuk itu lah. Cuma kadang-kadang masih mencari-cari ini siapa yang bisa dipercaya seperti itu. Oke, walaupun ya karena kenapa saya juga percaya ketika masyarakat kita sebenarnya sosial itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Kadang juga kita melihat ketika ada bencana nih. Nah, itu yang saya sangat luar biasa. Jadi karena saya kan juga hidup di desa gitu kan. Saya benar-benar menyaksikan bahwa ternyata masyarakat di sekitar kita atau Indonesia itu guyup rukunya, sosialnya tinggi. Jadi waktu ada bencana di Purbalingga, ternyata karena kondisi kami di desa yang mohon maaf sekali, saya juga tahu kondisi beliau-beliau seperti apa untuk kasar untuk menghidup setiap hari saja. Kadang harus penuh dengan perjuangan, tapi itu saya lihat sendiri mereka ada yang sengaja ke warung beli kebutuhan pokok hanya untuk disalurkan dan sebagainya itu Kak. Jadi memang orang Indonesia secara genetika itu satu sudah santun. Betul. Sudah santun. Berarti tidak mengenal agama pun santun. Betul. Masih senyum lah ya. Iya, apalagi kalau mengenal, dan itu masih harusnya ya agama Islam yang anak Islam rahmatan lil alamin. Nah, kemudian gotong royong kan sudah menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Gotong royong itu santun, gotong royong, dan kita enggak beratnya Islam dulu kesini kan telat. Nah, kata telat jauh lebih dulu ke barat. Tapi kesini abad berapa sih? Tapi kenapa malah berkembangnya sangat cepat nih? Sangat cepat, dan ya yang paling besar sekarang beratnya. Islam itu ke Eropa lebih dulu. Ke China lebih dulu. Tapi ke Indonesia tahun-tahun berapa baru yang intens itu. Tapi kenapa hasilnya begitu luar biasa? Karena mungkin tipikal orang-orang Indonesia tadi yang santun, mau gotong royong, minimal paling enggak dua ciri-ciri itu yang membantu. Jadi ada nilai-nilai Islam yang sudah memang sudah terpatri di genetika masyarakat Indonesia. Ditambah lagi, ini cocok, ini agama kayak gini, cocok. Tanpa sadar dan tidak sadar ternyata ada gen seperti itu kayak kita mempercepat perkembangan kemajuan Islam di Indonesia sendiri. Itu yang salah satu memang yang kenapa NU juga terlibat di kegiatan sosial kemasyarakatan. Kemudian di sekarang kan gini Kak, Pak Kiai. Jadi di era seperti ini, kalau yang panjenengan lakukan selama ini di NU sendiri, bagaimana sih untuk menyikapi tentang NU dan dakwah untuk anak muda ini Kak? Nah, ini kan dalam artian kita tidak mungkin menafikan bahwa kondisi perkembangan saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan metode-metode yang mungkin mudanya dengan kan metode dakwahnya seperti itu. Sekarang mudanya anak muda sekarang kan juga harus dengan cara yang berbeda. Untuk konsep dari yang mungkin yang sedang pahami dari NU sendiri, bagaimana agar dakwah ini mengena ke anak-anak muda seperti saya dan teman-teman ini. Di NU kan juga ada LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama itu, yang kebetulan yang membidangi mereka generasi yang muda-muda, tidak gaptek lah ya. Nah, ada kalau di NU itu ada teman-teman itu. Kemudian kebetulan ketuanya sendiri kan juga punya binaan seperti itu. Yang dulu udah berjalan di Usman Janatin. Nah, itu juga bisa via YouTube, TikTok ataupun lain sebagainya. Nah, kemudian yang di PCNU kan juga mereka yang garap. Setiap hari ada sajian kultum lah ya, menjelang buka puasa, yang ngisi adalah kiai-kiai dari PCNU Kabupaten Purbalingga, dari Suriah sampai dengan jajarannya yang lainnya, dan digarap mereka dan ditampilkan di YouTube. Alhamdulillah sudah berjalan. Itu dalam rangka menyapa. Nah, kebetulan Ketua PCNU Kabupaten Purbalingga itu luar biasa. Beliau itu menyapa semua
Oke. lapisan masyarakat. Dalam artian unsur-unsur dari Nahdlatul Ulama, itu dari Pagar Nusa, Ibnu PNU, Muslimat Fatayat, ya memang harus ekstra energi. Nah, beliau memang luar biasa. Untuk menyampaikan dakwahnya, Menyapa lagi. Menyapa. Akhirnya semuanya jadi tergerak terkoneksi lah ya, tersambung gitu lagi. Oke. Muda-muda itu. Nah, kemudian terakhir Kak, apa sih yang menjadi pesan tersendiri Pak Kiai ini, Pak? Pesan untuk saya, untuk teman-teman semuanya, terutama di bulan suci Ramadan ini, agar yang jelas tentang keislaman kita, tentang kemudian bagaimana tingkat ketakwaan kita lebih meningkat, Pak Kiai. Nah, kebetulan kita masih berada di bulan Ramadan. Ramadan adalah madrasah. Madrasah itu sekolahan lah. Tempat di mana kita bisa belajar tentang kejujuran. Dengan puasa, kita puasa. Satu itu berarti belajar untuk jujur. Nah, kalau ibadah lain itu bisa, sodako bisa itu. Nah, kalau puasa kita pulang minum berangkat lagi puasa lagi, orang nggak tahu kan? Betul. Nah, itu satu madrasah belajar untuk jujur, belajar untuk disiplin, jujur, disiplin, dan juga sabar dalam melaksanakan taat, dan juga sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Itu perlu. Dan intinya generasi sekarang itu banyaklah belajar. Idza ata yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ilallah fala burika li fituli syamsi dzalikal yaum. Apabila terlewat umur kita 1 hari, umur kan nggak mungkin kita akan kembali lagi. Terlewat umur kita yang hakikinya itu berkurang 1 hari. La azdadu fihi ilman. Di hari tersebut kita tidak bertambah ilmu. Yang ilmu tersebut yuqarribuni ilallah, yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, fala burika li fituli samri dzalikal yaum. Maka seolah-olah kita tidak mendapatkan keberkahan atas terbitnya matahari di hari tersebut. Karena sekarang harus giat belajar supaya ya tambah wawasan, menambah ketakwaan. Nah, takwa itu tidak mungkin terrealisasi tanpa adanya ilmu. Takwa harus ditopang dengan ilmu. Nah, belajar. Oke, jadi tetap ilmu juga sangat penting. Baik ilmu agama atau juga ilmu pengetahuan yang lainnya. Begitu. Terima kasih Pak Kiai sudah sharing banyak. Secara hari ini sudah belajar banyak hal ini. Jadi belajar banyak hal tentang bagaimana konsep-konsep pendidikan di NU, atau juga konsep-konsep bagaimana kita beragama dengan yang santun, juga beragama tidak saling menjatuhkan, tidak saling menyalahkan, bahwa agama saya, agama Anda juga agama Anda, amalan saya, amalan Anda juga amalan Anda. Terima kasih Pak Kiai, sehat-sehat selalu, semoga puasa kita hari ini berkelancaran, dan semoga nanti di akhir Ramadan kita bisa mendapatkan kemenangan, dan bisa menjadi tergolong menjadi hamba Allah yang selalu bertakwa. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.